yang saya katakan belum tentu. Jangan kira buktinya kamu bahagia. Nah, mikir kan? Padahal udah sekian tahun Kristen. Jangan ditanya, percaya kepada Yesus, percaya. Tapi bahagia enggak? Terlalu dari surga. Ya, karena memang saya tidak yakin saudara-saudara ini berbahagia atau enggak. Betul sekali. Karena apa? Karena saudara, betul saudara percaya kepada Yesus Kristus 100%. Yang saudara percaya apa? Yang saudara percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat, dan itu tidak meleset. Itu pasti benar 100% bahwa Yesus itu juru selamat. Pertanyaannya, apakah saudara percaya kepada 100%? Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus 100%? Ini yang saya ragukan. Bisa jadi saudara juga meragukan, apakah saya juga percaya kepada Yesus Kristus 100%? Saudara bisa ragu bahwa Yesus juru selamat 100% betul. Bahwa saudara percaya kepada Yesus Kristus 100% itu belum tentu. Bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus 100% itu belum tentu. Bagaimana kita mengukurnya? Ukuran iman simpel. Karena Yesus sudah mengatakan ukuran itu sekali waktu dia kepada bukit. Yesus berkata, pohon dikenal dari buah. Iman percayamu kepada Yesus Kristus dikenal dari perbuatanmu. Pertanyaannya, apakah perbuatanmu, apakah pikiranmu, apakah isi hatimu itu betul-betul buah iman? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau itu betul buah iman, pikiranmu, isi hatimu, semua perbuatanmu, bersyukurlah, pastilah ada orang berbahagia. Karena yang berbahagia orang yang mendengarkan firman dan melakukan. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Apakah kita orang berbahagia? Karena kita ini bangun. Ya jangan tanya saya. Kalau mau tahu ada orang berbahagia, tanya diri. Kalau mau tahu ada orang berbahagia, tanya Tuhanmu. Karena belum tentu Tuhanmu sama dengan Tuhan saya. Kan begitu. Kalau Tuhanmu sama dengan Tuhan saya, maka kita akan sama-sama bersikap kepada Tuhan yang sama. Tetapi kan belum tentu. Jangan-jangan, makanya setiap minggu dikatakan buku Taurat. Jangan ada padamu Allah lain. Kenapa itu dikatakan? Karena setiap walaupun kita katakan kita satu Tuhan, ternyata kita masih punya Allah lain. Dan kalau kita masih punya Allah lain, belum tentu Tuhan sama dengan saya. Begitu. Iya, simpel-simpel aja kok. Ya udahlah. Daripada kita meragukan itu, kita sepakatlah satu Tuhan. Sepakat aja ya. Setelah sepakat, paling tidak Anda jangan melakukan kesepakatan itu. Saya juga tidak melanggar kesepakatan itu. Nah, Tuhan kita siapa? Kenapa saudara? Kalau saya tanya itu siapa Tuhan kita, kita tahu jawabannya. Sering kali saya pakai khotbah seperti ini uji coba. Ternyata beda-beda. Makanya dalam hati ya, jangan beda. Kita aja beda oleh yang lain. Tapi kalau dikatakan Anda percaya kepada Allah Bapa, percaya. Kepada Yesus Kristus percaya. Kepada Roh Kudus percaya. Dan pengakuan iman. Nah, Allah Bapa mana yang kamu percaya? Karena orang lain sana juga percaya. Tidak repot. Artinya, kita kembali dalam Alkitab. Nah, saudara, singkat cerita yang saya baca dan saudara dengar, berulang kali Paulus mau menghubungi jemaat Roma, tapi tidak kesampaian, selalu ada halangan. Itu sebabnya dia menulis surat, karena dia tidak sempat jumpa menjadi surat Roma.
Nah, di dalam tulisannya itu dia mengatakan mungkin perjanjian Kolindo, bisa orang begitu. Kira-kira seolah-olah hal Kolindo barang ditunjuk berjanji dan kita pagi. Padahal belum tentu. Kita juga banyak dan sering kali janji kita pagi gitu. Nah, saudara, supaya orang yakin dan Paulus sudah capek-capek berargumentasi membela diri, karena tidak perlu bagi dia membela diri. Dia katakan Tuhan adalah saksi. Itulah yang kita baca tadi. Oleh karena itu ini adalah sebuah kebenaran bahwa saya berulang kali mau mengunjungi kamu karena memang saya selalu mengingat kamu di dalam doa. Artinya saya ingat dan saya doakan dan saya ingin lihat kamu karena saya mau membawa kasih karunia Tuhan kepada kamu. Inti dari penginjilan menyampaikan Injil kekuatan Allah, kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Paulus mengatakan untuk menguatkan imanmu dan untuk menjadikan imanmu berkuat. Sekali lagi, memberitakan Injil supaya orang percaya, dan yang sudah percaya supaya imannya semakin kuat dan berbuah. Itu intinya dikatakan Paulus. Oleh karena itu, karena saya ke berbagai tempat juga sudah pergi, tetapi ke kamu belum, saya merasa berhutang. Saya merasa berhutang. Karena apa? Anugerah Tuhan itu sudah luar biasa saya terima, dan saya ingin orang menikmati itu. Oleh karena itu saya berhutang kepada orang Yunani atau Yahudi atau bukan Yunani, kepada orang terpelajar atau yang tidak terpelajar. Saya berhutang pemberitaan Injil. Itu poinnya. Itu sebabnya topik kita sekarang di awal minggu memberitakan Injil dengan sebenar. Nah, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil adalah hutang. Kadang-kadang mungkin karena bahasa makin tua ya, sebentar lagi pensiun. Jadi seringkali pertanyaan itu di dalam khotbah jadi